juara nasional. Amin. Mana aja baru datang. Iya, baru dipanggil hari ini. Ditugasin. Tadi udah minta saya ketemu di gedung SD 1. Pak Sep, tungguin sahabat. Ini sisanya Bu ya? Boleh Ini dimakan. ini hasil penelitiannya apa ya? Kalau boleh tahu? Ya, ini hasil penelitian kami. Yang kamu dapatin setelah penelitiannya apa? Ikan bagaimana? Yang kamu dapatin? Hasil penghasilan nelayan itu jadi berkurang akibat ikan sapu-sapu. Yang awalnya penghasilan sebelum ada ikan sapu-sapu itu 550.000 per hari dan terendah itu sekitar 150. Setelah ada ikan sapu-sapu penghasilannya itu sehari 200.000 dan penghasilan terendahnya itu 15.000. Oh gitu. Jadi setelah kamu melakukan penelitian ini berkurang tuh populasi sapu-sapu berkurang. Enggak, populasi ikan ekonomis itu berkurang akibat ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu ini predator, Pak. Predator. Iya. Terus langkah kamu untuk ngatasin hal itu apa? Untuk solusi dari pemerintah itu dengan cara membentuk kelompok pengolah. Diolahlah ikan sapu-sapu ini menjadi abon. Tapi kami menyarankan kepada pemerintah supaya membentuk kelompok pengolah itu lebih banyak lagi karena kelompok pengolahnya ini belum rata. Kan biasanya ikan sapu-sapu itu kan makan zat-zat berbahaya. Apakah ini abonnya berbahaya atau tidak? Enggak, ini Kenapa? sudah diteliti sama Universitas Hasanuddin Makassar. Ikan sapu-sapu yang di Danau Tempe itu kandungan logam beratnya masih di bawah ambang batas maksimal. Masih aman ya? Iya, Gitu. sehingga masih Biasa. aman dikonsumsi. Tapi bukan ikan sapu-sapu yang ada di kali-kali yang banyak tercemar enggak ya? Enggak, ini di danau. Danau kami kebetulan untuk penangkapan ikan sapu-sapu diolah menjadi abon itu danaunya masih bersih. Oke. Makasih ya. Perempuan? Iya, perempuannya lebih tinggi dari laki-laki. Tapi kami bukan meneliti Koreanya, kami meneliti juga bau, warna, dan sampai ke kreatif coklat, tapi bakteri yang Wawancara ya. Ini kan judul penelitiannya tentang 180 bioaktif campuran ya di Bioaktif, senyawa bioaktif dari Bioaktif. ekstrak tanaman kurma ini. penyebab kanker ya. Iya, untuk Kanker. anti kanker payudara. Jadi hasil penelitian kamu itu berupa apa? Berupa instruksi prediksi seperti contohnya ini. Ya. Jadi ini itu ada protein. Jadi ini sel kanker payudara MCF7-nya yang dimana MCF7 itu memiliki peran penting
rumput yang mana? Ini? daun, bagian daunnya. Oh, ini bagian daunnya rumput Iya. putih. Jadi yang kamu dapetin hasil penelitian ini bahwa rumput ini bisa anti kanker. Senyawa yang ada dalam rumput Aha. kecil bisa jadi anti kanker payudara. Oke. Tapi hanya prediksi dan belum diuji coba. Oh gitu, udah pernah uji coba? Belum pernah. Nah, Kita jadi hanya penelitian kamu sampai di mana nih? Sampai sudah hanya mengamati kandungan dari ini atau Iya, kita hanya melihat sifat senyawanya dan lihat senyawanya? melihat interaksinya jika kita gabungkan dengan sel kanker payudara. Latar belakang kamu melakukan penelitian ini apa? Dikarenakan kanker payudara yang kasusnya dari tahun 2020 itu terus-terusan menaik dan menjadi urutan kedua penyebab kematian. Nah, terus ada tanaman kurma yang tidak dimanfaatkan dan dibuang, padahal menurut penelitian terdahulu tanaman-tanaman ini bisa jadi anti kanker. Jadi kami mencoba apakah benar jika tanaman ini bisa jadi anti kanker payudara atau tidak. Jadi penelitian kamu itu bahwa kamu sudah membuktikan bahwa ini ada kandungan sebagai pengobat kanker ya? Iya. Dari 4 jenis tanaman ini ya? Dari 15 jenis dan ditemukan 8 jenis ini sebagiannya saja. Rencana penelitian ini nanti mau kamu kemanakan nih? Bisa diuji menggunakan uji praklinis dan uji klinis agar bisa jadi obatnya langsung dan bisa dikonsumsi. Jadi ini kalau sampai ini berhasil nih kamu bisa hak cipta dong ya? Penelitian kamu dan kamu bisa jadi jutawan ya? Karena ini kan bisa jadi obat ya ke dunia farmasi ya? Benar-benar. Nah, ada rencana mau dibawa ke dunia farmasi gak? Rencananya hanya uji in vivo in vitro aja. Itu aja gitu. Oh gitu. Uji praklinisnya dulu. Apa kendala kamu selama aku melakukan penelitian? Jadi pada penelitian kemarin itu kita kan mencari nama senyawanya. Iya. Nah, lalu kami analisis hingga analisis pada tahap pengecekan sifat racunnya. Ternyata kami sadar bahwa pada senyawa yang kami gunakan itu namanya itu ada kesalahan, sehingga kita mengulangi penelitian 180 kandungannya satu-satu. Iya. Kita mulai dari awal. Ini penelitiannya bagus ini buat dunia farmasi ya. Oke, semoga sukses ya. Ya, Amin. selamat ya. Terima kasih. Boleh wawancara dikit gak? Iya, boleh Pak. Iya. Ini kan kamu mengambil tema tentang kuliner ya. Betul. Apa yang melatar belakang kamu untuk melakukan penelitian kuliner ini? Jadi kan pada Juni 2022 kemarin ada sebuah kasus yang diangkat kembali, yaitu tentang kasus restoran Padang Babi Ambon, yang dimana makanan Padang dibuat dari bahan dasar daging babi. Lalu dari kasus tersebut itu menuai banyak kontroversi di kalangan masyarakat, ada yang menerima, blok dan berbagai macam sebagainya. Nah, jadi dari setelah kami makan, kan kami awalnya bingung ya Pak, kok bisa rendang yang notabene cuma makanan, tapi kok bisa jadi sekontroversial itu. Nah, setelah ini yang membuat kami menarik untuk melakukan penelitian ini gitu. Dan ternyata setelah kami teliti, rendang tuh gak hanya makanan aja loh, tapi juga mengandung unsur budaya. Terlebih lagi, rendang tuh udah punya stigma halal yang udah melekat, karena rendang ini pernah masuk ke nominasi World Best Halal Culinary di tahun 2016. Dari hasil penelitian kamu itu apa harapan kamu setelah kamu sudah meneliti? Harapan kami tentunya karena di zaman sekarang ini kan zaman serba inovasi ya Pak. Kami ingin untuk kedepannya untuk dilakukan inovasi terkait makanan itu lebih melakukan riset terlebih dahulu. Apakah makanan tersebut memiliki latar belakang suku atau memiliki identitas yang akan menyinggung suatu perasaan suku tertentu ketika dimodifikasi. Oh, jadi nanti hasil penelitian kamu akan dikemanakan rencana? Kami ingin ini untuk masyarakat luas untuk meningkatkan literasi dan edukasi serta mungkin untuk menjadi bahan pertimbangan juga kepada pemerintah di Sumatera Barat karena terkait wacana adanya penggunaan logo halal di lingkungan Padang. Jadi kamu tidak setuju ketika ada unsur babi di dalam kuliner makanan Padang gitu ya? Kalau saya pribadi tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa alasan kenapa nggak setuju? Karena ya seperti yang kebanyakan informan kami juga, saya setuju kalau misalkan rendang tuh boleh diinovasikan asal masih dengan bahan yang halal, misalkan ayam atau ikan. Tapi kalau misalkan daging babi itu udah melenceng dari adat yang ada. Kan di
Sabara kan tidak semuanya agama Islam. Betul, tapi untuk Minang sendiri kan punya Minangkabau ya Pak. Sedangkan Minang sendiri ini identik dengan Islam. Dan Minangkabau juga punya filosofi adat besar syara-syara masa di Kitabullah. Yang adat Minangkabau berlandaskan syariat Islam. Oh gitu. Iya. Jadi hasil penelitian kamu sebagai rekomendasi buat pemerintah daerah ya, Iya. agar Kedepannya supaya dibuatkan logo halal pada setiap restoran Padang. Karena ini setelah kasus Bagiamu ini ya Pak, pasca kasus ini berpengaruh banget kepada omset penjualan. oh gitu. Kami sudah mewawancari. Berapa persen ya omset penjualan di Jakarta terutama ya? Untuk lebih detail kami tidak menanyakan sayangnya, namun memang turun Pak. Apa kendala kamu selama penelitian? Mungkin untuk mewawancarai informan yang lebih banyak karena waktu yang terbatas dan juga untuk akses informan tersebut. Seperti kami tidak sempat mewawancarai ketua ikatan keluarga Minang sendiri yaitu Pak Nizor karena akses yang kurang. Terus mantap ya, sukses ya. Ya, terima kasih banyak Bapak. Boleh wawancara dikit gak? Penelitian ini kan apa namanya mencoba melihat suku Naulu ya. Kenapa kamu tertarik dengan suku Naulu? Iya, jadi suku Naulu merupakan suku asli Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yang mana suku ini belum terlalu dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Suku ini juga dianggap sedikit tertinggal dibanding masyarakat umumnya, khususnya di Pulau Seram. Jadi kan dulu kami tentang persepsi masyarakat suku Naulu terhadap pentingnya pendidikan tinggi, yang mana kami tertarik dengan pendidikannya karena dulu pada tahun 1980-an ada anggapan yang beredar bahwa untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi akan mendatangkan malapetaka seperti sakit bahkan kematian. Pada saat kami teliti kembali ternyata mereka menyatakan bahwa sekolah itu pamali karena dulu kan ada program imunisasi, jadi pasti ada efek sampingnya. Mereka takut disuntik karena rumahnya juga jaraknya jauh dengan puskesmas terdekat atau bidan terdekat. Ada juga anggapan bahwa percuma sekolah tinggi kalau tidak kerja di kantoran itu, karena mereka kan mayoritasnya petani. Jadi menurut mereka buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya balik lagi ke tani gitu. Ada juga jadi mereka ini kan agamanya kepercayaan seperti itu. Jadi mereka ini sering kalau jam agama mereka sering di luar kelas. Ada juga tergantung masing-masing orang boleh masuk atau tidak. Tapi kalau untuk yang dari fakultas, dosen mereka mengarahkan ke desa untuk menilai mereka. Yang mana ada pada saat itu sekitar tahun 1980-an terjadi pada ustadz kami yang mana dahulu beliau juga agama suku Naulu terus pindah masuk agama Islam sekitar tahun beliau masuk SMA gitu. Lalu terus dari situ ada anggapan bahwa percuma sekolahkan anak kalau nanti pindah agama. Dari situ mereka juga stop sekolah dulu beberapa tahun ini baru mereka lanjut lagi. Ada persamaan nggak sih suku Naulu dengan Baduy? Beda ya? Kalau teknologi masih mahal dia? Tahu itu soal suku Baduy. Oh gitu. Kebetulan kita asli Maluku juga jadi kurang tahu soal suku Baduy. Memang banyak yang waktu datang ke kita bilang kalau ini mirip nih sama suku Baduy gitu. Tapi kita sendiri tuh nggak tahu secara jelas tentang suku Baduy. Nah ini kan kamu sudah meneliti tentang suku Naulu. Apa yang kamu inginkan? Harapan kamu dari penelitian kamu itu apa? Kamu kepengen hasil penelitian kamu untuk apa? Iya, semoga dengan hasil kami orang-orang masyarakat Indonesia juga bisa tahu siapa di suku Naulu dengan pendidikannya. Karena yang mana saran mereka sendiri itu menyarankan agar persepsi positif masyarakat suku Naulu di Pulau Seram didukung oleh pemerintah. Yang mana mereka juga sudah S1, sudah D3, ada yang gitu, tapi mereka tidak mendapat perantauan dari pemerintah untuk masuk ke kantoran gitu. Iya, Tapi teknologi udah masuk sana ya? sudah. Udah masuk. Kita di sini. Di mana suku Naulu di Ambon ya? Iya. Di situ ya? Oh, gitu. Jadi ini Pulau Seram. Sekarang populasi mereka gimana di sana? Apanya? Makin sedikit atau sudah mulai urbanisasi ke kota-kota? Enggak sih, mereka masih di Pulau Seram, Masih Seram. tapi mereka dahulu itu menjadi satu. Hanya sekarang mereka sudah terbagi menjadi 7 tempat. Yang mana pada penelitian kami ini kami hanya fokuskan bagian 2 tempat, bagian selatan sama bagian timur. Kalau untuk bagian selatan itu Nuanea, yang mana pada saat kami turun itu jumlah jiwanya 531 jiwa, dan kalau untuk Gunara itu 318 jiwa. Terus apa sih kelebihan mereka yang kamu tertarik meneliti suku Naulu? Apa yang jadi nilai lebih? Kalau kita kan juga kesusahan dalam mencari informan, yang mana mereka tuh kan nggak ngerti bahasa Indonesia. Jadi pada saat kami turun ada translate untuk kita juga. Kalau
untuk dahulu kan mereka dikenal dengan orang penggal kepala, yang mana pada saat sebelum mereka menggunakan kain perang atau kain merah ini, mereka selalu mencari kepala manusia untuk Dimakan. enggak disembah gitu. Oh gitu. Oh bukan Dibawa- kanibal ya? Iya. Tidak kanibal mereka. Bukan. Oh bukan kanibal. Tapi setelah terakhirnya itu tahun 2005 karena kepala raja mereka itu dimasuk ke penjara. Oh gitu. Kalau kamu sendiri tinggalnya di mana? Ambonnya mana? Maluku Tengah. Malu Tengah. Iya, Nggak jauh Mas dari Novi. Sukunahulu. Kalau untuk ke sana sekitar 42 km. Kalau itu bagian Nonya, kalau untuk bagian Bunara 29 sekitar. Sukses ya. Iya. Terima kasih, Pak. Kak, boleh wawancara dikit Kak? Boleh Pak. Saya peneliti kamu ya. Apa? Apa sih yang latar belakang kamu kok mau meneliti tentang pernikahan dini di Malang? Apa fenomenanya udah banyak banget atau bagaimana? Karena pernikahan dini tersebut jadi kami temukan banyak sekali remaja-remaja kayak kita yang melakukan pernikahan dini. Jadi kita juga ingin tahu Pak gimana sih pasangan remaja yang usianya masih labil, yang masih nakal-nakalnya anaknya dalam membina rumah tangga. Berapa persen ya, fenomena pernikahan dini di Malang itu seperti apa? Kalau Udah di- mengkhawatirkan? Kalau di Kabupaten Malang sendiri tahun 2021 itu tercatat terdapat 1.700 pernikahan dini. 1.700 Iya, Pernikahan dini. pernikahan dini. Menurut dari keterangan dari pengadilan agama seperti itu Pak. Oh gitu. itu Kabupaten Malang. Apa nanti penelitian kamu nanti harapan kamu ini mau diapakan penelitian kamu ini? Iya. Rencananya? Rencananya kan kami meneliti tentang ketahanan keluarganya juga ya Pak. Jadi kita mengharapkan kalau yang sudah melaksanakan pernikahan dini itu mampu menjaga ketahanan keluarga Oke, seperti itu satu. Pak. Sehingga mengurangi angka perceraian. Perceraian. Dan sebagai rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam menangani kasus pernikahan dini sama sidang dispensasi pernikahan Pak. Karena di sini kita temukan keunikan dari adanya fenomena di desa Salorjo nih Pak. Karena adanya sidang dispensasi pernikahan itu Pak yang Oke. disahkan oleh pengadilan agama seperti itu Pak. Emang berapa tahun usia yang paling dini yang kamu dapetin di Malang? 16 tahun Pak. 16 tahun. Seumuran sama kita. Oh gitu. Baru menikah tahun Januari tahun ini. Tapi Iya. secara agama kan boleh. Kenapa? Iya. Boleh. Secara agama boleh, Iya. tetapi menurut undang-undang Pak, Ah, iya. undang-undang nomor 16 tahun 2019 itu mencantumkan bahwa 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Oh, Jadi gitu. kan sekaligus dalam pelaksanaan pernikahan dini sekaligus menyimpang dari peraturan undang-undang. Lagi pula kalau misalnya dikatakan cukup usia itu juga harus ditinjau dari fisiknya seperti apa, jasmaninya seperti apa. psikis. Rencana nanti penelitiannya akan dibawa ke pemerintah daerah Malang untuk jadi rekomendasi. Insya Insya Allah kalau Oh. kita Kita usahakan. Oh gitu. Jadi nanti akan terbentuk undang-undang dari pemerintah Malang untuk menetapkan usia gitu. Atau gimana? Sebenarnya bukan, itu Bukan. memperkuat aja, memperkuat Memperkuat. agar nantinya syarat-syarat sidang dispensasi itu tadi Pak, karena mudahnya untuk menebus itu tadi Iya. karena berbayar Pak. Berdasarkan hasil wawancara itu sekitar 2 sampai 5 juta Pak bayarnya. 2 sampai 5 juta. 5 juta. Itu biaya administrasi agar Administrasi, ya? pengesahannya itu tadi sama biaya penyewaan pengacara Pak. Oh gitu. Terus apa sih kendala kamu selama penelitian ini? Apa kendala-kendalanya? Ada nggak? Kita waktu observasi di KUA ya, Iya. itu kan kita mencari data tentang terkait pernikahan dini itu berapa persen dan siapa aja itu masih tertutup ya. Tertutup. Oh, Karena kita gitu. juga sensitif ya Pak. Sensitif. Jadi pihak KUA-nya juga masih ketuanya itu masih baru Pak. Jadi kurang mengetahui, kurang menguasai lah. kurang istilahnya. kooperatif juga ada Oh, bagus komunikasi juga. dari kita. Terus biasanya kamu ngatasin masalah itu bagaimana? Sebenarnya kita kan punya jenis wawancara yang kami lakukan jenis wawancara semi terstruktur. Kami melakukan pengambilan data ini dengan melakukan wawancara. Kami mengulik lebih dalam. Jadi pertanyaan kami biarkan mengalir sampai akhirnya kami mendapatkan jawaban sesuai dengan apa yang kami inginkan. Jadi kayak kita ajak cerita, Oh, gitu. informan gitu Pak. Ya, mantap. Ini termasuk yang berani ya untuk Iya. melakukan penelitian. Agak Sukses sulit, ya. Pak, iya. Iya, selamat ya. Iya. Terima kasih. Berdoa tolak. Masih Bu. Boleh wawancara? Wawancara boleh? Ini kan kamu bicara tentang masalah asam ya? Itu apa ya? Yang latar belakang kamu mau melakukan penelitian terhadap penyaluran benih ini? Ya, jadi
kartunya? Ini kartunya ini ditempel di situ. Oh gitu. Coba boleh ditunjukin gimana caranya? Keluar dari sini ya? Jadi mesin ini gunanya buat menggiling jagung ya? Enggak, Bukan. buat mengeluarkan benih gitu secara otomatis. Benih, boleh lihat hasilnya yang dikeluarkan? Oh gitu. Ini nih awal dari biji jagung. Iya. Biji jagung terus masuk sini, terus kayak semacam dipretelin. Apa nih mesinnya dalamnya gimana? Kalau di dalamnya ini ya benih gitu. Nah, terus ada rangkaian-rangkaiannya. Hah? Nah, terus nanti tuh kalau ada kartukan ini ditempel. Nah, nanti tuh jadi itu bakalan kebuka otomatis gitu. Oh betul. Jadi sebenarnya yang kamu teliti itu mesin ininya atau kartunya? Dua-duanya. Jadi, Dua-duanya? ya caranya ngasihnya pakai kartu. Iya. Nah, kartunya ini sebelumnya harus diprogram dulu. Oh, Iya, nomornya ini dimasukin ke program dulu, nanti baru bisa mengakses. Tapi kalau belum diprogram itu belum bisa diakses. oh gitu. Jadi kartu ini terbuat dari apa ini? Maksudnya biasa aja? Apa ditambahin chip-chip atau gimana? Kalau kartu tani itu kan dari pemerintah ada. Dari pemerintah ada. Oh Iya, gitu. iya, tapi kalau ini tuh kita bikinnya prototipe aja. Soalnya kalau Prototype. pakai yang asli, Iya. nanti takutnya malah hilang atau gimana. Oh gitu. Oh ini kartu tani sebenarnya ada ya di Iya, pemerintah ya. ada. Jadi yang kamu buat tuh mesin ini ya? Gimana? Mesin ini yang kamu buat? Iya. Oh, ini gimana prosesnya? Oh, penggilingannya tuh bagaimana? Maksudnya? Ketiknya awalnya dari apa nih? Jagung? Iya kan benihnya ini dimasukin sini. Iya. Ya udah nanti kalau udah ditempel nanti alatnya itu keluar otomatis jadi kita tuh bikin alatnya rangkaiannya gitu. Oke, mantap ya. Selamat ya. Ada di Jakarta ada apa? Apa yang membuat kamu tertarik untuk meneliti tentang penari di Banjar? Biasanya penari ebengnya itu laki-laki, sedangkan ini penari salah satu grup ebeng di Kota Banjar namanya grup Langan Utomo, penarinya itu wanita. Sebenarnya apa sih yang persepsi masyarakat itu terhadap penari ini? Persepsi masyarakat itu seimbang, ada yang beranggapan negatif, ada yang beranggapan positif. Oh gitu. Emang biasanya negatif itu apa terhadap penari? Kalau negatifnya itu biasanya kesenian ebeng itu identik dengan hal mistis pada atraksi mendem atau kesurupan, adanya kekerasan pada wanita, dan kostumnya itu terlalu terbuka. Ya karena biasanya dipecut-pecut misalnya gitu. Oh gitu. Kalau persepsi positifnya itu penari ebeng wanita merupakan bentuk pelestarian kesenian tradisional, menjadikan kesenian ebeng ramai dilihat dan mendatangkan minat masyarakat untuk menonton Tapi pertunjukan. selama dia menari tidak ada unsur mistis-mistisnya? Nggak ada? Yang kamu amati ada nggak? Mistis-mistisnya? Ada yang beranggapan ada yang Ada mistisnya? ya. Terus hasil penelitian ini nanti rencana mau apa harapan kamu? Hasil penelitian kamu ini? Harapannya semoga bisa khazanah keilmuan sosial kita Gimana? untuk bisa buat penelitian selanjutnya bisa lebih memperdalam lagi gitu. Ini salah satu kesenian dari Banjar ya? Ya. Banjar. Oke, mantap. Sukses ya. Ya. Boleh wawancara gak? Sebenarnya apa sih latar belakang kamu bikin penelitian ini nih? Fenomena yang guru non-Islam emang banyak, sedikit yang Islamnya. Iya. Sana. Jadi kami mendengar dari masyarakat yang sedang membicarakan adanya guru Islam di madrasah, Pak. Nah, oleh karena itu kami ingin mencari tahu tuh apakah
banyak konflik di sana.